Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memulai kembali perkuliahan online. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah analisis produktivitas. Jadi saya dipercaya untuk mengapu mata kuliah analisis produktivitas untuk 1 semester ke depan. Learning outcome ataupun tujuan yang kita capai setelah belajar tentang mata kuliah analisis produktivitas, yang pertama adalah kita mampu memahami, melakukan pengukuran, serta mencari dan memilih alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, tujuannya adalah kita mampu untuk merumuskan solusi untuk penyelesaian masalah yang kompleks pada sistem terintegrasi, baik pada industri jasa ataupun manufaktur. Yang ketiga adalah kita mampu untuk merencanakan, merancang, dan mengendalikan rancangan sistem terintegrasi pada industri jasa atau manufaktur sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, sasaran yang ingin kita capai adalah mampu untuk memahami model peningkatan produktivitas suatu sistem terintegrasi, baik pada industri jasa ataupun manufaktur. Materi pokok mata kuliah selama 1 semester ya. Jadi tema yang akan kita bahas selama 1 semester ini adalah terdiri dari 14 tema. Yang pertama kita akan belajar tentang konsep dasar produktivitas. Yang kedua adalah memahami sistem produktivitas, pengukuran produktivitas, hubungan antara profitabilitas dan produktivitas. Yang kelima, produktivitas pada perusahaan, metode pengukuran produktivitas. Kemudian yang ketujuh, kita belajar metode APACE ataupun American Productivity Center. Kemudian setelah UTS kita akan belajar metode OMAX, pemilihan pengukuran indikator produktivitas, Cobb-Douglas, kemudian mengendalikan produktivitas. Pertemuan ke-12 kita membahas konsep dan strategi peningkatan produktivitas. Yang ke-13 penilaian terhadap kinerja produktivitas. Yang terakhir adalah pengukuran produktivitas berdasarkan laporan keuangan. Kita mulai saja sekilas tentang apa sih arti dari produktivitas. Jadi mata kuliah ini adalah mengkaji konsep produktivitas dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Produktivitas itu sendiri seringkali dihubungkan dengan 3 faktor. Ada efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Sinergi faktor-faktor tersebut dan ditunjang budaya organisasi dan respon yang proaktif terhadap perubahan lingkungan eksternal menjadi hal penting yang perlu dipahami oleh manajemen perusahaan. Nah, ini kita langsung memahami ataupun mencari apa sih definisi dari produktivitas. Jadi dalam arti yang sederhana dan teknis, produktivitas itu diartikan sebagai suatu rasio antara apa? Yaitu keluaran, output, dan masukan ataupun input. Misalkan dalam suatu industri, keluaran ataupun output itu berupa barang yang diharapkan oleh konsumen, sedangkan masukan atau input bisa berupa material, bahan mentah, bahan baku, uang, juga bisa ataupun tenaga kerja. Jadi rumus produktivitas itu keluaran dibagi dengan masukan ataupun input, output dibagi dengan input. Nah, ini juga sudah ya. Jadi ada 3 unsur produktivitas, yaitu yang pertama efisiensi, kita akan banyak berbicara tentang efektivitas, kemudian juga kualitas. Kita lihat skema sistem produksi. Jadi tadi dalam suatu proses industri, pabrik misalkan ya, diperlukan suatu input, bisa berupa tenaga kerja, kemudian bisa juga berupa uang, bisa juga metode kerjanya, kemudian diproses, semuanya itu diproses pada suatu sistem sehingga menghasilkan output produk yang diharapkan oleh konsumen. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua input ataupun masukan dalam suatu proses industri itu berhasil dirubah menjadi
output ataupun produk, sehingga menghasilkan waste atau pemborosan. Contohnya misalkan tukang kayu, contoh lainnya ya, contoh sederhananya itu tukang kayu, mereka berencana membuat meja, setiap mejanya itu membutuhkan 1 meter ya, 1 meter kayu, sedangkan tidak semua kayu tersebut digunakan sehingga menghasilkan waste. Dan waste walaupun sedikit, tetapi jika kuantitinya itu semakin banyak, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Catatan penting. Jadi produktivitas itu perlu dibedakan dengan produksi. Jadi peningkatan produksi menunjukkan pertambahan hasil yang dicapai, sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian penambahan hasil dan perbaikan cara berproduksi. Nah, ini ya. Jadi peningkatan produksi itu selalu ditunjukkan sebagai pertambahan hasil yang dicapai, itu dimaksud dengan peningkatan produksi. Tapi peningkatan produktivitas itu bukan hanya berbicara tentang pertambahan hasil yang dicapai, tetapi juga bisa penghematan ataupun perbaikan metode kerjanya, perbaikan prosesnya, itu masih tergolong dalam peningkatan produktivitas. Jadi kesimpulannya, peningkatan produktivitas tidak selalu dihasilkan dengan peningkatan produksi. Kemudian kita langsung saja penyelesaian contoh soal agar memudahkan kita memahami apa sih sebenarnya produktivitas itu. PT ABC memproduksi kursi dan menggunakan 40 jam per hari waktunya untuk menghasilkan 120 kursi. Ya, kita breakdown ya. Jadi inputnya mana, outputnya mana. Inputnya tentu saja adalah jam kerja ya, dibutuhkan 40 jam per hari ya, sehingga menghasilkan 120. Ini ada outputnya. Berapakah produktivitasnya? Ini mudah ya. Jadi produktivitas itu output dibagi dengan input. Outputnya dihasilkan tadi sebesar 120 kursi, dibutuhkan input 40 jam kerja, sehingga produktivitas adalah 3 kursi per jam kerja. Soal yang kedua, setelah mendesain ulang prosesnya untuk lebih efisien, lalu mereka bisa menghasilkan 125 kursi per hari. Jadi mereka desain ulang prosesnya, bisa juga perbaikan tata cara pembuatan kursinya ataupun training pekerjanya, sehingga hasil outputnya itu meningkat jadi 125. Pertanyaannya adalah berapakah produktivitas mereka yang baru ya. Perhitungannya sama, jadi output dibagi input, didapatkan produktivitas yang baru senilai 3,125 kursi per jam kerja ya. Jadi output meningkat tetapi inputnya sama. Yang ketiga adalah berapakah unit peningkatan dalam produktivitas per jam. Ini juga mudah. Jadi unit peningkatan tentu saja produktivitas yang baru dibagi dengan produktivitas awal, didapatkan 0,125 kursi per jam kerja. Yang terakhir adalah persentase perubahan produktivitas mereka. Persentase perubahan didapatkan pada unit peningkatan dibagi dengan produktivitas awal dikalikan dengan 100% ya. Jadi kita dapatkan persentase perubahan senilai 4,17%. Kesimpulannya adalah ketika tenaga kerja dilatih, metode kerja diperbaiki, waktu untuk kegiatan tidak berguna dikurangi, ternyata si tenaga kerja mampu menghasilkan 125 kursi, sehingga produktivitasnya naik sebesar 4,17%. Jadi ada perbaikan ya. Jadi tenaga kerjanya dilatih, kemudian metode pembuatannya diperbaiki, kemudian ada juga waktu untuk kegiatan tidak berguna dikurangi. Misalkan antar pekerja mereka mengobrol, kemudian melakukan moving yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sehingga mereka semua itu diperbaiki dan didapatkan peningkatan produktivitas senilai 4,17%. Ada beberapa catatan di sini untuk lebih mudah memahami tentang kata efektif dan efisien. Kondisi peningkatan output dengan jumlah input tetap membuat sistem menjadi lebih efektif. Jadi
Efektif itu diartikan ketika outputnya itu terjadi peningkatan, sedangkan jumlah inputnya itu tetap. Jumlah inputnya tetap ya, tapi outputnya meningkat, itu disebut dengan lebih efektif. Yang kedua adalah lebih efisien. Jika output yang dihasilkan tetap, namun inputnya turun, maka sistem disebut lebih efisien. Jadi terjadi penghematan penekanan pada input ya, sedangkan outputnya tetap. Jadi itu yang disebut dengan efisien. Segala hal yang tidak terkait dengan proses pembuatan kursi disebut dengan pemborosan ya. Tadi misalkan mengambil kayu di gudang yang ternyata tidak tersedia, kemudian waktu untuk mengobrol antar pekerja, itu tergolong sebagai suatu pemborosan. Kemudian kesimpulannya adalah kita artikan produktivitas sebagai perbandingan antara jumlah barang jasa yang diproduksi dan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, Tatom pada tahun 1979 mengatakan bahwa biaya pekerja merupakan bagian penting dari total biaya produksi. Jadi Tatom mengatakan biaya pekerja merupakan bagian penting dari total biaya produksi, sehingga meningkatkan produktivitas pekerja dapat mengurangi biaya output per unit produk. Jadi ada beberapa keuntungan ketika produktivitas pekerja itu meningkat, sehingga biaya output per unit produk itu dapat dikurangi ya. Jadi perusahaan dapat menjual harga pada yang lebih kompetitif ataupun lebih murah, ataupun pekerja bisa mendapatkan gaji yang meningkat. Ya, demikian pembahasan kita pada video ini, membahas tentang apa itu produktivitas, apa itu efektivitas, efisiensi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.